Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang iman kepada kode dan kodar. Perkenalkan, nama saya Agnieszka Pratiwi, nomor absen 2. Saya ingin menjelaskan tentang makna beriman kepada kode dan kodar. Salah satu rukun iman yang wajib diyakini seorang muslim adalah iman kepada kode dan kodar. Kode secara bahasa artinya ketetapan, ketentuan, ukuran, atau takaran. Kemudian secara makna, kode merupakan takdir atau ketetapan yang tertulis di Lauh al-Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan dan ketentuan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan sebelum Ia menciptakan semesta. Sementara itu, secara bahasa, qadar adalah ketetapan yang sudah terjadi atau keputusan yang sudah diwujudkan. Secara istilah, qadar atau takdir adalah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat maha kuasa atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Qadar sendiri terbagi menjadi dua, yaitu qadar mubram dan qadar mu'allaq. Qadar mubram adalah takdir mutlak yang tidak mungkin berubah. Misalnya, kematian, masa tua, dan sebagainya. Qadar mu'allaq berarti takdir yang dapat berubah dengan doa, usaha, dan ikhtiar yang diupayakan hambanya. Jadi kesimpulan makna beriman kepada qada dan qadar adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi kepada makhluknya. Nama saya Dimas Muhammad Restu Maulid dari kelas 12 MIPA 3. B. Peran kita sebagai hamba Allah yang optimis, ikhtiar, dan tawakal terhadap ketentuan qada dan qadar. Qada dan qadar merupakan rukun iman, dan rukun itu memang kita harus meyakini akan hal tersebut. Qada yang berarti hukum atas ketetapan Allah dan kehendakan Allah. Qadar yang berarti ketentuan atau kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran kita yang pertama yaitu selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mungkin kita berpikir nikmat yang kita rasakan masih sedikit, tetapi jika dibandingkan dengan yang di luar sana, masih banyak yang lebih susah dari kita. Yang kedua, selalu rendah bahwa sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Jangan sombong jika sesuatu yang ada di hidup kita ini karena kerja keras kita sendiri, tanpa Allah yang memberi, mungkin kita tidak akan mendapatkannya. Yang ketiga, membiasakan diri untuk bersikap sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita adalah orang yang paling susah, sabar, Allah pasti akan selalu ada di sisi kita. Yang keempat, tidak putus asa saat merasakan kegagalan. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan cara lain yang lebih baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu punya cara yang lebih baik untuk hambanya. Yang kelima, hidup kita dan jiwa akan lebih tenang jika kita bertawakal kepada iman tersebut. Perkenalkan, nama saya Regita Cahyani, absen 30. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, mendorong anak pada sikap yang seimbang antara optimisme dan tawakal. Dua hal ini akan berjalan dengan baik dan seimbang jika kita percaya dengan adanya qada dan qadar Allah. Yang kedua, melatih diri untuk lebih bersyukur dan bersabar. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah, karena orang yang percaya pada takdir, pasti dia akan merasa bahwa semua yang menimpanya adalah bagian dari karunia Allah. Yang keempat, melatih seseorang menjadi orang yang giat berusaha, optimis, dan tidak cepat putus asa. Yang kelima, menghindarkan sifat sombong. Orang yang percaya takdir pasti tidak akan sombong karena ia memahami bahwa semua yang dimiliki adalah bersumber dari Allah. Dan yang keenam, dapat menenangkan jiwa.
Nama saya Reni Nanda Febrianti, nomor absen 31. D. Perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman, kode dan kodar Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jika seseorang memahami konsep kode dan kodar, maka ia tidak akan pasrah pada takdir, namun terus berikhtiar jika ingin meraih tujuan dan keinginannya. Yang kedua, Allah tidak akan menyalahi hukumnya, dia berlaku dengan adil dan sesuai dengan ketetapan yang maha bijaksana. Karena itulah, seorang muslim tidak mengeluh dan menyalahkan keadaan yang menimpanya, sesulit apapun itu. Yang ketiga, tidak boleh sombong jika sudah mencapai suatu prestasi atau pencapaian. Segala sesuatu yang terjadi karena campur tangan dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak boleh putus asa serta senantiasa berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, berusaha menyusun usaha dan strategi, khususnya dalam hal pekerjaan, agar hasilnya lebih efisien dan efektif. Yang keenam, jika memperoleh rezeki, seseorang muslim harus bersyukur, sementara itu jika mengalami musibah, ia harus bersabar. E. Kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap optimis, ikhtiar dan tawakal. 1. Sikap optimis akan takdir terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa manusia tidak mampu terbang laksana burung, tumbuh-tumbuhan berkembang subur, lalu layu dan kering? Semua contoh tersebut adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang disebut takdir. Seperti yang dikisahkan ketika Umar bin Khattab akan berkunjung ke negeri Syam atau Syria dan Palestina sekarang. Beliau mendengar berita bahwa di sana sedang terjadi wabah penyakit, sehingga beliau membatalkan rencana tersebut. Kemudian seseorang tampil bertanya kepada Umar bin Khattab, "Apakah Anda lari atau menghindar dari takdir Allah?" Umar bin Khattab menjawab, "Saya lari atau menghindar dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada takdirnya yang lain." Peristiwa tersebut menunjukkan kesalahan dalam memahami takdir, padahal dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya. Akhlak yang diajarkan Islam adalah setiap keburukan yang menimpa merupakan kesalahan kita sebagai manusia, sementara segala kebaikan dan keberhasilan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Pepatah Arab mengatakan manjada wajada, artinya siapapun orang yang bersungguh-sungguh akan memperoleh keberhasilan. Jika sudah diikhtiarkan namun kegagalan yang diperoleh, maka dalam hubungan ini letak rahasia ilahi. Meskipun begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan semua amal yang sudah dilakukan walaupun gagal. Yang ketiga, tawakal. Sikap tawakal baru boleh dilakukan setelah usaha yang sungguh-sungguh sudah dijalani. Hal ini juga memberikan pemahaman bahwa tawakal itu terkait erat dengan ikhtiar, atau dapat disimpulkan bahwa tidak ada tawakal tanpa ikhtiar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya